Oke, sudah siap semua? Apanya? Oke, gimana kita sudah bisa mulai? Ya, sepertinya sudah di setting untuk mendengar para peserta. Silakan, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Andri Estini Sujati SPD MPD, yang saya hormati adik-adik peserta KKN Pengabdian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Adik-adik yang saya banggakan, terima kasih telah hadir dalam kegiatan webinar ini terkait dengan bencana abrasi. Tetap jaga jarak dan tetap menggunakan masker. Mungkin yang belum sempat pakai masker hari ini mohon diusahakan, karena sesuai peraturan daerah bahwa yang tidak menggunakan masker akan didenda minimal 100.000 dan maksimal 500.000. Jadi adik-adik, untuk membantu pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19, maka marilah kita tetap patuhi apa yang diarahkan oleh pemerintah untuk kebaikan kita semua. Oke, selanjutnya kita mulai adik-adik sekalian. Mungkin ini berkaitan dengan masalah abrasi di wilayah pesisir yang mungkin tempat adik bermukim. Mungkin adik-adik belum tahu apa itu mitigasi bencana. Mitigasi bencana. Jadi di sini kita saling berbagi terkait dengan mitigasi bencana. Jadi mitigasi itu adalah bagaimana upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana itu sendiri. Kita bicara di sini adalah masalah bencana abrasi. Yang jelasnya bencana itu adalah serangkaian peristiwa atau peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan maupun kerugian harta benda serta dampak psikologis bagi masyarakat yang terdampak bencana itu sendiri. Di sini adalah kita bicara masalah bencana abrasi. Abrasi itu sendiri adalah proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh gelombang atau arus laut yang menghantam daerah atau wilayah pesisir pantai, sehingga menyebabkan adanya perubahan garis pantai itu sendiri, yang dimana daratan bisa berubah air laut, bisa berubah laut karena disebabkan adanya pengikisan atau abrasi yang terus-menerus yang menerjang wilayah garis pantai atau daratan yang disebabkan oleh manusia maupun oleh alam itu sendiri. Maka kita dituntut bagaimana untuk selalu menjaga dan melestarikan wilayah pesisir untuk menghindari adanya dampak-dampak yang kemungkinan terjadi. Ada beberapa faktor yang disebabkan oleh abrasi itu sendiri. Yang pertama adalah faktor alam, di mana
masalah pasang surut air laut, kemudian gelombang yang berpotensi menimbulkan kerusakan sebagai akibat dari angin yang kencang di lautan. Kemudian masalah siklus itu sendiri, siklus air laut, yang dimana terjadi pasang surut air laut, terjadinya gelombang atau dinamika oceanografi yang menyebabkan wilayah atau garis pantai itu mengalami kemunduran. Saya merasakan dampak abrasi itu adalah bagi garis pantai. Ada juga misalkan suku-suku tertentu yang bermukim di garis pantai sehingga terus-menerus mengalami kemunduran, tapi tidak terlepas dari dua faktor itu. Kemudian faktor lain itu adalah faktor manusia. Kadang-kadang manusia ini adalah karena memang kebutuhan material dan sebagainya sehingga memanfaatkan pasir di laut itu untuk membangun pemukimannya, membangun rumahnya, tempat tinggalnya. Tapi dia tidak sadari kira-kira dampak apa yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Makanya buat adik-adik sekalian, nanti kalau misalnya ada bapak, ada saudara kita, ada keluarga kita, ada teman kita yang menemukan secara tidak sengaja melakukan penggalian atau pengambilan pasir untuk skala bangunan rumah sendiri atau misalnya untuk pembangunan yang berskala besar. Mohon diberikan pemahaman tentang akan dampak yang kemudian terjadi ke depannya. Jadi edukasi atau mengingatkan kembali kepada saudara kita, sudah tentu kita adalah bagian dari membantu mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat gelombang laut itu, karena memang proses ini akan terus terjadi setiap saat, akan terus mengalami kemunduran jika misalnya tidak ada upaya kita dalam meminimalkan kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Jadi dampak yang biasa ditimbulkan akibat abrasi ini adalah misalnya garis pantai mengalami kemunduran yang tadinya adalah daratan menjadi laut, berubah laut. Kemudian biasanya orang-orang yang bermukim yang membangun rumahnya di garis pantai, dekat garis pantai, biasa dinding biasanya mulai terkikis, lama-lama rumahnya menjadi roboh. Karena memang itu tidak terlepas dari hantaman gelombang itu sendiri. Kemudian biasanya yang kedua itu adalah kerusakan hutan mangrove. Tahu enggak adik-adik sekalian bahwa peran hutan mangrove dalam hal untuk mengurangi abrasi itu sangat tinggi. Misalnya tidak ada abrasi, tidak ada mangrove di situ, pasti sangat kita rasakan sekali dampak negatif yang ditimbulkan. Maka peran mangrove ini sangat penting dalam hal mengikat material-material penyusun pantai itu sendiri, sehingga gelombang yang masuk ke daratan bisa terminimalkan, bisa mengurangi abrasi itu sendiri. Karena peran hutan bakau sangat penting, karena akar-akarnya itu yang memang sangat mengikat material-material penyusun pantai, sehingga sangat sulit terkikis. Bisa mengalami pengikisan tapi sangat kecil. Kemudian masalah bagaimana upaya kita sebagai manusia untuk bisa melestarikan wilayah pesisir, sehingga wilayah pesisir bisa terlindungi dari ancaman abrasi. Maka kita berupaya untuk menanam vegetasi mangrove di wilayah garis pantai, sehingga bisa mengurangi
dampak abrasi yang menghantam garis pantai. Tapi biasanya dari 100 orang itu hanya 1 orang saja yang memiliki inisiatif untuk bisa melakukan upaya atau berinisiatif untuk menanam mangrove itu sendiri. Memang pada umumnya masyarakat bisa, semua orang bisa, cuma kita terkendala kadang-kadang masalah bibit dan lain sebagainya, operasional dan sebagainya. Tapi mari kita belajar mari kita berinisiatif untuk selalu menjaga wilayah pesisir tanpa ada perintah dari siapapun dengan tujuan untuk melestarikan wilayah pesisir. Karena biasanya kalau saya contohkan misalnya di daerah bypass itu di sebelah kanan kita kalau kita dari Kolaka ke Pemala, itu ada mangrove yang tumbuh di dekat garis pantai. Itu sebenarnya sangat membantu untuk meminimalkan atau mengurangi adanya abrasi yang menghantam garis pantai. Kemudian ada juga meminimalkan angin laut yang masuk ke daratan. Sehingga orang yang bermukim di garis pantai itu pada saat terjadi angin laut itu sangat terhindar akibat hutan mangrove yang tumbuh di garis pantai itu. Yang tidak pernah habis. Kemudian menghilangnya habitat ikan adik-adik. Biasanya orang tua-tua kita itu masang jaring di situ atau pukat, biasanya hasil tangkapannya banyak sekali. Tapi kalau misalnya mangrove tadi tempat bertelurnya ikan di situ untuk mencari makanan, kemudian ditebang dan tidak ada, maka akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan orang tua kita yang khususnya yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Selain itu abrasi juga mengancam kelestarian ekosistem pantai serta dapat menjadi bahaya besar bagi kelangsungan hidup dan kesehatan penduduk yang tinggal di sekitar pantai. Maka adik-adik menjaga kelestarian wilayah pesisir sangat penting sehingga kita bisa terhindar dari ancaman abrasi. Jadi terus bagaimana kita upaya mengatasi abrasi pantai ini? Bagaimana mencegah terjadinya abrasi ini? Yang pertama adalah menanam kembali hutan mangrove di wilayah garis pantai atau wilayah yang layak kita tanam mangrove. Misalnya di daerah-daerah yang daerah garis pantai yang memang sangat potensial untuk tumbuhnya itu mangrove. Kemudian meniadakan atau melakukan pelarangan bagi masyarakat yang menggali pasir sekitar pantai untuk baik kebutuhan pribadi atau untuk kebutuhan pembangunan di desa kita, sehingga karena peran pengambilan pasir besar-besaran itu akan berpengaruh terhadap abrasi itu sendiri. Misalnya ada daerah tertentu yang kita terlindung pada musim timur, tapi kita selalu terancam pada musim barat. Biasanya musim barat itu gelombangnya besar, anginnya kencang, sehingga potensi terjadi pengikisan atau abrasi pantai itu cukup tinggi. Tapi biasanya material-material penyusun pantai itu misalnya pasir, biasanya akan mudah terangkut ke daerah-daerah yang di sekitar pantai itu sendiri, ya misalnya di sebelah teluknya yang berhadapan langsung dengan yang kalau di Teluk Kolaka biasanya di Kolaka sendiri hanya dapatkan angin-angin barat ataupun angin selatan. Tapi biasa di daerah-daerah tertentu biasanya musim timur wilayah yang bermukim di bagian pulau musim bagian barat memang akan terhindar dari ancaman abrasi. Tapi bagaimana sebaliknya? Orang yang bermukim yang garis pantai di pulau misalkan wilayah barat itu biasanya cukup tinggi abrasinya, di mana materialnya akan bisa sekitaran situ dan menghadap daerah yang lain. Kemudian pelestarian terumbu karang.
biasanya adik-adik sekalian kita ada aktivitas bom dan lain sebagainya di yang tempat kita bermukim, biasanya itu sangat berpengaruh terhadap abrasi. Makanya bagaimana kita harus upaya melestarikan terumbu karang. Tidak boleh kita ambil batu karang yang ada di situ, boleh kita sangat penting dalam hal untuk mencegah terjadinya abrasi. Kalau misalnya adik-adik biasanya menemukan orang tua kita mengangkut material-material misalkan terumbu karang, itu biasanya dijadikan bahan bangunan. Mohon dilarang adik-adik, karena memang sangat berperan dalam hal untuk mencegah abrasi. Ya. Jadi ada bagaimana upaya kita melakukan pencegahan terjadi abrasi itu ada dibuatkan tanggul-tanggul pemecah ombak yang berfungsi untuk meminimalisir itu gelombang yang masuk ke lautan. Sehingga misalnya ada gelombang yang masuk ke daratan, tapi dia sudah gelombangnya pecah di tanggul itu, kemudian tinggal gelombang-gelombang kecil yang sangat berpotensi kecil dalam hal untuk menyebabkan abrasi. Kemudian menanam mangrove di sekitar garis pantai. Tadi saya sudah jelaskan bahwa akar-akar mangrove itu sangat berperan dalam hal untuk mengurangi terjadinya abrasi. Kalau gelombang-gelombang besar misalnya, ketebalan 50 cm misalnya, gelombang besar yang pecah di pas pertama daerah yang pertama masuk mangrove itu, sehingga adanya batang-batang mangrove bisa meminimalkan gelombang sehingga yang sampai ke daratan itu gelombangnya akan menjadi kecil, sehingga potensi abrasi sangat kecil juga. Itu dulu paparan sebentar, mungkin ada jawab, silakan adik-adik, silakan ditanyakan, itu mungkin paparan singkatnya. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan adik-adik. Atau misalkan ada contoh kasus di daerah adik-adik, mungkin temukan kaitan dengan materi ini, silakan ditanyakan. Oke, itu saja mungkin Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasar. Mungkin adik-adik sekalian, para pelajar bisa menyiapkan pertanyaan yang dia lagi ke toilet. Ya. Yang ditujukan kepada Pak Nasar maupun nanti yang ditujukan kepada saya. Dipersiapkan memang pertanyaan jika ada pertanyaan yang terkait dengan permasalahan abrasi di Desa Donggala ya, desa adik-adik sekalian. Sebelum menyampaikan pertanyaan atau sesi tanya jawab, mungkin saya akan menyampaikan materi lanjutan yang tadi sudah disampaikan Pak Nasar terkait dengan bencana abrasi, kemudian dampak abrasi tadi ya. Sekaligus juga disinggung tentang bagaimana cara memitigasi abrasi. Baik, yang saya hormati Bapak Nasaruddin SPD MPD, peserta KKN Desa Donggala, kelompok Galaksi ya, 7 mahasiswa pendidikan geografi yang berbahagia, kemudian adik-adik pelajar di Desa Donggala, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, saya lanjutkan. Halo,
Bisa mendengar suara saya? Putus. Putus-putus di. Baik, mungkin saya lanjutkan pelan-pelan ya, supaya suaranya bisa. Oke. Terkait dengan abrasi, jadi saya melanjutkan dari materi Pak Nasar tadi yang sudah diberikan dengan lengkap. Terima kasih atas agak susah jaringannya ya, mohon maaf adik-adik pelajar sekalian. Oke, kembali saya lanjutkan. Saya akan memaparkan tentang mitigasinya, ya, fokus di mitigasi. Jadi bagaimana ada namanya upaya kesiapsiagaan atau bahasa Inggrisnya preparedness. Jadi ketika terjadi atau berpotensi bencana di suatu wilayah, misalnya di Desa Donggala ini kan sudah terjadi abrasi. Nah, ketika itu terjadi, bagaimana supaya bencana tersebut tidak bertambah luas, ataupun kalau belum terjadi, bagaimana bencana tersebut supaya tidak terjadi, begitu. Jadi itu dinamakan upaya kesiapsiagaan. Jadi ada kegiatan antisipasi terhadap bencana yang diorganisasi berisi langkah-langkah. Jadi kalau dalam konteks abrasi, bagaimana supaya abrasi itu tidak berlangsung terus-menerus, atau bagaimana supaya pantai yang belum terkena abrasi tidak terkena abrasi. Itu namanya upaya kesiapsiagaan ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan terkait dengan upaya-upayanya, itu